Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal rumus-rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih sudut pada kosinus. Nah, rumus dasar yang digunakan untuk jumlah dan selisih dua sudut dari kosinus dinyatakan sebagai berikut ini. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Dan cos alfa min beta ini sama dengan cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta. Ini kebalik tandanya. Kalau yang ditanyanya alfa min beta, di sini jadi plus. Kalau alfa plus beta, di sini jadi min gitu. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, jika cos A plus B sama dengan setengah dan sin A kali sin B sama dengan 1/5, maka nilai dari tan A kali tan B sama dengan titik-titik. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kita udah tahu kan, cos A plus B-nya sama dengan setengah. Kita tulis dulu. Kemudian kita pecah rumus cos A plus B-nya jadi cos A kali cos B min sin A kali sin B sama dengan setengah. Nah, sin A sin B-nya kita udah tahu nih 1/5. Tinggal substitusi aja ke sini. Dan min 1/5-nya pindah ruas ke kanan jadi positif kan. Jadi setengah tambah 1/5 ini 7/10. Kita baru dapat cos A kali cos B. Dan yang ditanya di soal adalah tan A kali tan B. Berarti tinggal sin A kali sin B per cos A kali cos B aja. Sin A sinnya kita ganti sama 1/5. Cos A kali cos B nya kita ganti sama 7/10 yang udah kita dapat tadi. Nah, tinggal kita bagi 1/5 sama 7/10 nya. Nanti kita peroleh tan A kali tan B nya sama dengan 2/7. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan tan B sama dengan 1/7. A dan B-nya ini sudut lancip. Nilai dari cos A plus B adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita butuh bantuan segitiga siku-siku ya. Nah, kalau sin A di sini sama dengan 3/5, sin itu kan depan per miring. Depan sudut A itu 3, miringnya 5. Berarti di sini 4, triple Pitagoras aja. Nah, akibatnya sin A-nya 3/5, cos A-nya 4/5. Nah, yang kedua kita diketahui tan B 1/7. Berarti tan itu depan per samping. Berarti depan sudut B1, sampingnya 7. Sisi miringnya tinggal kita cari pakai Pitagoras, ini akar 50 atau 5 akar 2. Sebagai akibat, nanti sin B-nya 1/7 dan cos B-nya 7/5 akar 2. Nah, yang ditanyakan nilai cos A plus B. Berarti tinggal kita ganti aja rumus cos A plus B-nya dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Nah, substitusi di sini. Cos A-nya kita udah punya 4/5, cos B-nya 7/5 akar 2. Sin A-nya 3/5 dan sin B-nya 1/5 akar 2. Ini kita kaliin jadi 28/25 akar 2. Ini jadi 3/25 akar 2. Kalau kita hitung nanti 25/25 akar 2, kita coret 25-nya dan kita akan peroleh cos A plus B-nya sama dengan setengah akar 2. Sehingga jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang C ya, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 5/13. A dan B sudut lancip. Maka nilai dari cos A min B adalah titik-titik. Nah, sama soal ini juga kita butuh bantuan segitiga siku-siku. Nah, kali ini sin A-nya 4/5. Berarti depan sudut A 4, sisi miringnya 5. Sisi sampingnya 3. Ini pakai triple Pitagoras aja. Kemudian, sebagai akibat kita peroleh sin A-nya 4/5, cos A-nya tinggal samping per miring aja di sini, 3/5 gitu ya. Nah, sin B-nya di sini 5/13. Berarti sisi sampingnya di sini 12, triple Pitagoras juga. Jadi kita peroleh sin B-nya 5/13 dan cos B-nya 12/13. Nah, yang ditanya di soal adalah nilai dari cos A min B. Berarti di sini tinggal kita ganti cos A min B dengan cos A kali cos B tambah sin A kali sin B. Ya, substitusi aja semua yang ada di sini. Cos A-nya 4/5, cos B-nya 12/13, sin A-nya 4/5 dan sin B-nya 5/13 ke rumus yang ini. Dan kalau kita hitung ini hasilnya 36/65 tambah 20/65. Jadi 56/65. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang keempat.
Jika cos A plus B sama dengan M plus 2 dan sin A kali sin B sama dengan 1 per M, maka nilai dari tan A kali tan B itu sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita pecah dulu cos A plus B nya menjadi cos A kali cos B. Kalau ini plus, ini berarti tandanya minus ya, tinggal dibalik aja. Jadi min sin A kali sin B ini sama dengan M plus 2. Sin A kali sin B nya kita udah tahu tadi 1 per M. Dan ini min 1 per M nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi kayak gini, cos A kali cos B sama dengan M plus 2 plus 1 per M. Ya kita samain penyebut aja. Jadi M kuadrat plus 2M plus 1 per M. Dan pembilangnya yang di atas ini kita faktorin jadi M plus 1 kuadrat. Dan sebagai akibat untuk menentukan nilai tan A kali tan B, tinggal sin A kali sin B per cos A kali cos B. Jadi 1 per M dibagi M plus 1 kuadrat per M. Jadi seperti ini, tan A kali tan B sama dengan 1 per M kali M per M plus 1 kuadrat. Jadi tan A tan B itu sama dengan M plus 1 pangkat min 2. Di sini kan pangkat 2 ada di bawah, kalau naik ke atas jadi minus. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, seperti itu. Contoh soal yang kelima, nilai cos 45 derajat tambah cos 165 derajat tambah cos 285 derajat adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita buat dulu cos 45-nya jadi setengah akar 2 karena kita udah tahu ini sudut istimewa. Kalau cos 165-nya kita pecah jadi cos 120 derajat tambah 45 derajat. Dan cos 285 derajat kita rubah jadi cos 360 min 75 derajat. Nah, di sini tinggal kita beresin aja yang cos 165 sama cos 285. Nah, cos 165 derajatnya ini kita pecah jadi 120 tambah 45. Karena ini ditambah, nanti tandanya di sini jadi minus. Jadi cos 120 kali cos 45 min sin 120 kali sin 45. Cos 120 di kuadran kedua. Ingat, cos di kuadran kedua mesti negatif. Ini berarti berapa nih cos 120? Negatif setengah ya. Cos 45 tetap setengah akar 2. Sin 120 itu setengah akar 3 karena di kuadran 2 positif sin ya. Jadi nggak berubah tandanya. Sin 45 ganti jadi setengah akar 2 ya. Dan ini kalau kita hitung hasilnya negatif seperempat akar 2 min seperempat akar 6. Nah, kemudian untuk cos 285 derajat. Di sini kita rubah cos 360 min 75-nya jadi sama aja kayak cos negatif 75 derajat kan. Nah, ingat lagi cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti cos min 75 sama dengan cos 75 derajat. Dari sini kita bisa pecah nih cos 75 derajat. Jadi seperti ini. Cos 30 plus 45. Nah, dari sini udah tinggal kita masukin rumus jumlah dari dua sudut aja. Jadi cos 30 kali cos 45 min sin 30 sin 45. Nah, kita ganti di sini cos 30-nya sama setengah akar 3, cos 45-nya sama setengah akar 2, sin 30-nya sama setengah, dan sin 45-nya sama setengah akar 2. Ini kita kaliin jadi seperempat akar 6. Yang ini jadi seperempat akar 2 ya. Nah, kita lihat yang warna biru ini tinggal kita jumlahin aja. Gitu. Kan yang ditanya di soal cos 45 tambah cos 165 tambah cos 285. Jadi berapa tuh? Setengah akar 2 tambah negatif seperempat akar 2 kurangi seperempat akar 6 tambah seperempat akar 6 min seperempat akar 2. Ya, hasilnya habis ya. Jadi 0. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus. Berikut ini ada 8 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.